Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat subuh dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sehat sekalian ya. Amin. Alhamdulillah. Di hari pertama atau hari kedua? Perdana. Pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hari yang pertama ini, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kesyukuran yang tiada hingga harusnya kita sampaikan karena kita bisa masuk di bulan Ramadan. Karena anugerah yang luar biasa inilah yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga bisa memasuki bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesyukuran kita kepada Allah tidak hanya kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai terbaik di dalam bulan Ramadan. Amatlah rugi kita ketika kita menjumpai Ramadan, tapi ternyata Allah tidak berkenan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu, dengan karunia kita sebagai seorang yang beriman dan kemudian diberikan karunia oleh Allah bisa masuk di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan untuk mohon ampunan atau maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ke depan. Kalau hari ini mulai pertama kali, hari pertama, jangan sampai di hari-hari selanjutnya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah menyampaikan, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang Allah siapkan luasnya seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Itu semuanya disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu adalah fadilah, keutamaan, karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita memohon ampun atas kesalahan, khilaf dan dosa kita selama Ramadan ini, Allah itu menyiapkan untuk kita jannat arduha ka'ardis samawati wal ardh, luasnya yang seluas langit dan bumi. Padahal kalau kita punya rumah besar itu saja sudah wah. Tapi Allah menyiapkan untuk kita surga ketika Allah telah memberikan ampunan kepada kita, yaitu ka'ardus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Luas sekali surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak tertarik untuk memohon ampun atas segala khilaf dan dosa kita, sehingga Allah berkenan memberikan surganya untuk kita? Ataukah Ramadan hanya kita isi dengan sesuatu yang biasa saja, sehingga Ramadan berlalu begitu saja? Atau kita punya target dalam kehidupan kita untuk, selama Ramadan ini aku akan beristighfar sebanyak-banyaknya agar Allah memberikan ampunan untuk kita. Sementara di riwayat yang lain, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, as-shalawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabat al-kaba'ir. Allah itu memberikan ampun antara sholat yang 5 waktu itu, antara sholat dengan sholat. Kalau pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh, Allah akan mengampuni kita sampai dengan sholat zuhur. Kalau nanti kita melaksanakan sholat zuhur, Allah akan mengampuni dosa kita sampai dengan sholat asar. Kalau kita melaksanakan sholat asar, Allah mengampuni dosa kita sampai dengan sholat maghrib. Dengan catatan dan seterusnya itu tadi, dengan catatan bahwasanya kita tidak melakukan dosa besar. Tidak hanya antara sholat satu yang 5 waktu itu dengan sholat yang lainnya, tapi al-jumu'atu ilal jumu'ah. Allah juga mengampuni kita ketika kita memohon ampun kepadanya dari sholat Jum'ah yang satu ke sholat Jum'ah yang lainnya. Tidak hanya mingguan yang Allah ampunkan, tapi Ramadan ila Ramadan. Ketika di bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Dengan catatan itu tadi, bahwa kita tidak melaksanakan dosa besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alangkah